Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas RI 3C. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab session 2, yaitu eh, tentang search algoritma. Topiknya itu Uniform and Informant Search. Nah, di sini kita akan membahas kasus implementasi algoritma pada pencarian studi kasus Major Runner. Nah, di sini kami menggunakan tiga algoritma yaitu BFS, DFS, dan A dengan dua jenis heuristik yaitu Maiden dan Bad heuristik. Nah, tujuan dari program ini adalah mencari jalur dari start ke goal. Z ini berarti gold dan tanda pagar itu adalah wall atau tembok. Oke, sebelum itu kita buka filenya terlebih dahulu ya. Sini saya menamai folder besarnya dengan 2026 Intan Nabila dan lab session 12. Lab session 2, sorry. Di sini kita masuk ke PS Code-nya. Lab session 2, Major Runner. Nah, di sini sudah dipastikan ada jalur. Nah, image-nya seperti ini. Functionnya, terus BFS-nya, terus ini DFS dan heuristik. Oke. Sebelum itu kita akan menjelaskan kode match-nya dulu. Match yang ini, apa maksud dari kode yang ini? Yaitu bagian ini adalah representasi labirin dalam bentuk grid dua dimensi. Seperti karakter memiliki arti S sebagai start, di sini S sebagai start dan G sebagai goal. Nah, pagar itu sebagai tembok dan spasi itu sebagai jalan. Spasi-spasi ini bisa dilihatkan ya. Nah, spasi-spasi ini sebagai page atau sebagai jalannya. Posisi start dan position goal. Nih di sini start and goal find positions itu dia di sini menjelaskan mencari solusi start dan goalnya secara otomatis dalam Mage. Jadi kode ini fungsinya buat itu ya. Dan untuk yang get make purpose di sini ini nih fungsinya untuk digunakan menentukan langkah yang bisa diambil dari sebuah posisi yaitu dari atas, bawah, ke kiri dan ke kanan selama tidak menabrak tembok. Ini penting ya karena bisa dipakai dipakai semua algoritma. Nah, dasar penggeraknya itu yang agent. Agent itu sebagai dasar penggeraknya. Kemarin tuh belajar tentang agent juga. Nah, terus untuk qui dan d sama dengan dequi. Mana ya? Kita cari qui dan dequi ya. Nih, qui dan dequi. Di sini qui sama dengan dequi start yang BFS ya. Kita wajib jelasin yang BFS ini juga nih. BFS ini menggunakan qui. Queue sehingga not diproses berdasarkan urutan masuk FIFO. Nah, sedangkan yang current sama dengan qui, sini, current sama dengan qui, itu not diambil dari depan qui sehingga pencarian dilakukan secara melebar. Sedangkan if current ini jika goal ditemukan maka jalur akan direkonstrasikan. Intinya nih, BFS ini menjamin jalur terpendek karena mengeksplorasi level terdekat terlebih dahulu. Sedangkan yang di FS, nih sengaja saya kasih ini ya. Yang di FS ini, start sama dengan start, ini di FS menggunakan start LIFO sehingga not terakhir yang masuk akan diproses terlebih dahulu. Sedangkan yang current start sama dengan pop, yang sini, itu not diambil dari atas stack sehingga pencarian dilakukan sedalam mungkin. Nah, intinya yang fungsi di FS ini dia tidak bisa menjamin jalur terpendek karena hanya fokus menemukan solusi. Sedangkan yang hip titik hapus ini dia gunanya tuh untuk menggunakan
priority kue-kue, sehingga node dengan nilai F terkecil akan diproses terlebih dahulu. Yang F sama dengan cos. Nah, F cos new ini nih Fn yang terdiri dari Gn, itu jarak dari start, dan Hn itu ya itu estimasinya, jarak ke goalnya. Nah, heuristik ini wajib banget nih, apalagi yang Deb method yang ada di heuristik. Deb method ini Manhattan ini heuristik menghitung jarak horizontal dan vertikal ke goal. Jadi fungsinya untuk menghitung jarak dari horizontal ke goal ya. Nah, coba kita demonstrasikan. Metodenya 60, path length-nya 50, terus the path heuristic not explore 60, path length 50. Nah, di sini kan dia ada node sama path ya. Node sama path. Nah, di sini nih di sini ada kodenya nih. Kenapa bisa menampilkan path-nya berapa, node-nya berapa, jadi jaraknya berapa, dan path-nya berapa itu. Di sini ada node explorer dan path-nya itu ada di node parent. Nah, di sini nih dia ditampilkan jumlah node yang dieksplorasi dan panjang jalur sebagai bahan perbandingan antar algoritma di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu ya. Kalau misalkan ngelihat dari output si node yang tadi, yang si daemon A dulu ya, itu tuh terlihat bahwa jumlah node eksplorasi meningkat dan jalur yang ditemukan bisa tidak optimal. Hal ini terjadi karena heuristik yang digunakan tidak akurat dalam memperkirakan jarak ke goal. Seperti yang dicontoh di sini. Nah, ini kan instruksi kodenya ya. Ketepatan informasi algoritma, validasi keterpilihannya, validasi data eksperimen, analisis dan komparasi, format dan kualitas penyajiannya. Patah. Deskripsi tugas menunjukkan hasil eksekusi ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma. Dari nanti kita kesimpulan dari ketiga ini hasil yang optimal ya. Ya tentunya kalau misalkan kita melihat dari keoptimalan ya, kita bisa lihat di sini kan, karena yang di BFS ini sama yang A terus sama BFS ini nih, kalau yang BFS ini kan menggunakan kue-kue ya, pipo tadi ya. Terus kalau misalkan yang pipo ini dia kan mengeksplorasi node secara melebar. Kelebihannya itu kan menjamin menemukan jalur terpendek nih. Kita kan kalau kemana-mana pasti melihat jalur terpendek kan, kayak lebih cepat gitu, kayak jalur alternatif lah ibaratnya. Nah, kekurangannya ini dia pasti ada kekurangannya nih, karena mengeksplorasi banyak node nih, kurangnya efisien pada match yang besar gitu kan. Terus yang kalau yang depth first search itu DFS itu kan dia menggunakan stack LIFO itu mengeksplorasi node secara mendalam. Kelebihannya itu bisa lebih hemat memori, kadang cepat menemukan solusi, tidak selalu optimal kan. Kekurangannya itu tidak menjamin jalur terpendek. Jadi dia tuh nggak nyari seperti yang si BFS tadi, dia nyari jalur terpendek kan. Jadi dia tuh kelebihannya dia tidak bisa menjamin jalur terpendeknya. Jalur tuh bisa berbelok-belok, bisa panjang, dan bisa juga kadang masuk jalur yang salah gitu kan. Sedangkan kalau yang asserts itu yang method itu menggunakan priority kue. Itu menggunakan fungsi fn, gn plus hn. Jadi kelebihan itu dia menemukan jalur terpendek optimal ya. Lebih efisien dari BFS dan mengeksplorasi lebih sedikit node. Kurangannya bergantung pada heuristik. Jadi dia bergantung pada heuristik. Nah, dengan bad heuristik itu tuh tidak selalu akurat
Kenapa? Karena dampaknya itu node yang dieksplorasi lebih banyak. Nah, dan jalur juga bisa tidak optimal. Performa bisa mendekati BFS atau lebih buruk. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan algoritma yang tadi kita lakukan, itu yang paling optimal itu kita bisa menggunakan yang A. Kenapa? Karena ini dengan heuristic method. Hal ini karena A mampu menemukan jalur terpendek seperti BFS, tetapi dengan jumlah node yang dieksplorasi. Jadi dia diperhitungkan lagi kan, lebih sedikit sehingga lebih efisien. Sedangkan yang BFS itu tidak optimal. Kalau yang di FS itu tidak optimal karena jalur yang dihasilkan tuh cenderung lebih panjang gitu kan, jadi lama gitu. Jadi itu bukan solusi juga, lebih panjang kan kalau menggunakan di FS. Penggunaan heuristiknya yang buruk juga pada penggunaan heuristik yang buruk pada AI juga menunjukkan bahwa kualitas heuristik sangat mempengaruhi performa algoritmanya. Nah, eh kalau heuristik tuh kan dia kalau heuristik yang baik itu bisa kita lihat dari administrable-nya kan. Admissible-nya itu tidak melebihi jarak sebenarnya agar A itu tetap optimal. Itu bisa itu kita gunakan. Kenapa yang E yang lebih baik ya karena dia bisa memperhitungkan gitu kan. Dan kalau yang di FS itu dia bisa aja kita salah jalur gitu kan. Kalau yang B di BFS itu dia bisa aja jalur tercepat kan. Dia menggunakan jalur tercepat. Cuman kan dia tidak cocok untuk yang kayak yang besar gitu kayak puzzle yang besar gitu mungkin ya. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut push ya kodenya. Kita bisa langsung push ke GitHub. Kita sambil push. Oh iya, sambil membuat laporan juga sih harusnya tadi. Hmm, mana ya project yang AI? Ini tah, ini di sini tah. Coba kita lihat ya. Ya, nanti kita sambil push ya. Mungkin kita stopin videonya biar nggak kepanjangan durasinya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.